warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humairah, NIM 191100045, Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelarutan. Kelarutan atau solubility adalah kebanyakan senyawa dalam satuan garam yang dapat membuat jenuh larutan. Jika volume larutan, maka kelarutan itu mempunyai satuan molar. Kelarutan suatu zat didefinisikan sebagai jumlah solut yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu larutan jenuh dalam sejumlah solvent. Ada suatu temperatur tertentu suatu larutan jenuh yang bercampur dengan solut yang tidak terlarut, merupakan contoh lain dari kelarutan kesetimbangan dinamik. Jika gambar ionik dimasukkan ke dalam air, maka banyak garam yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu merupakan nilai dari perkalian ion-ion yang beragam dan merupakan salah satu sifat-sifat dari senyawa 7 garam itu sendiri. Banyaknya garam yang dapat larut dalam sejumlah pelarut disebut kelarutan. Jika volume kelarutan yang dipakai untuk melarutkan satu, maka kelarutan garam senyawa tersebut dapat dinyatakan sebagai kepekaan garam atau senyawa tersebut. Kelarutan suatu garam yang sedikit larut juga tergantung pada konsentrasi dari zat-zat yang membentuk kompleks dengan kation gram dan hasil hidrolisasi seperti dikatakan di atas adalah suatu contoh yang rekreasi pembentuk kompleksnya, yaitu ion hidroksida. Telah lazim diketahui dalam bidang kimia bahwa senyawa tidak larut pun tidak memiliki kelarutan. Oleh karena itu, senyawa seperti ini lebih tepat dikatakan sebagai senyawa yang sukar larut. Besarnya kelarutan suatu senyawa adalah jenuh. Misalnya, senyawa yang bersangkutan yang larut dalam sejumlah pelarut tentu dan merupakan larutan yang jenuh yang ada dalam kesetimbangan dengan bentuk padatnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat adalah antara lain: 1. Pengaruh pH. Zat aktif yang sering digunakan di dalam dunia pengobatan adalah zat organik yang bersifat asam lemah. Kelarutan asam lemah seperti barbiturut dan sulfonamida akan bertambah dengan naiknya pH karena terbentuknya gram yang mudah larut dalam air. Sedangkan basa organik seperti alkorida dan anestetik pada umum sukar larut. 2. Pengaruh temperatur. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal tergantung pada temperatur titik leleh zat padat dan panas peleburan molar zat tersebut. 3. Pengaruh jenis kelarutan. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar akan melarutkan lebih baik zat-zat polar ionik, begitu juga sebaliknya. 4. Pengaruh konstanta dielektrik. Telah diketahui bahwa kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. 5. Pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Kelarutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat. Konfigurasi molekul dan bentuk sediaan susunan kristal juga mempengaruhi. 6. Pengaruh penambahan zat-zat lain. Sulfakan adalah suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan. Suatu zat sulfakan merupakan kecenderungan berasosialisme membentuk agregat yang dikenal sebagai misel. Sulfakan adalah suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan. Suatu zat sulfakan mempunyai kecenderungan bersosialisasi membentuk agregat yang dikenal sebagai misel. Sifat yang penting dari misel ini adalah kemampuan untuk
menaikkan kelarutan zat yang biasanya sukar larut dalam air. Lokasi molekul zat molekul di alam misel tergantung pada pelarut zat tersebut. Molekul nonpolar akan masuk ke daerah polisade dan membentuk suatu misel campuran. Selain penambahan sulfakan, dapat juga ditambahkan zat-zat pembentuk kompleks untuk menaikkan kelarutan suatu zat, misalnya menambah uretan dalam pembuatan injeksi klorin. Kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu diketahui dengan membuat larutan jenuh dari zat itu pada suhu yang spesifik dan penentuan jumlah zat yang larut pada sejumlah berat tertentu dan larutan dengan cara analisis kimia. Kelarutan bergantung juga pada sifat dan konsentrasi zat-zat lain, terutama ion-ion dalam campuran itu. Tipe larutan yang paling umum yang kita jumpai di laboratorium terdiri atas solut yang terlarut dalam zat cair. Oleh karena itu, sebagian besar perhatian kita arahkan terhadap larutan tipe air. Larutan yang berbentuk air, contohnya melarutkan zat cair dalam zat cair. Untuk menyatakan kelarutan zat kimia, istilah kelarutan dalam pengertian umum kadang-kadang perlu digunakan tanpa mengindahkan perubahan kimia yang mungkin terjadi pada pelarutan tersebut. Pernyataan kelarutan zat dalam bagian tertentu pelarut adalah kelarutan pada suhu 20 derajat Celcius, dan kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahkan atau bagian zat padat atau bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Pernyataan kelarutan yang tidak disertai angka adalah kelarutan pada suhu kamar, kecuali dinyatakan lain. Zat jika dilarutkan boleh menunjukkan sedikit kotoran mekanik seperti bagian kertas, sering seret, dan butiran debu. Pertanyaan bagian dalam kelarutan berarti bahwa 1 gram zat padat atau 1 mili zat cair dalam sejumlah mili pelarut. Kesimpulannya adalah, semakin lama pengocokan, maka kelarutan suatu zat semakin besar. Semakin tinggi konstanta dielektrik suatu zat, maka semakin tinggi pula kelarutan suatu zat. Semakin besar konsentrasi sulfakan yang ditambahkan, maka semakin tinggi pula kelarutan suatu zat. Semakin tinggi pH suatu zat, maka semakin cepat pula kelarutan suatu zat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.